Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-545 ini didukung oleh para pemain Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Rusli sebagai Rasemi, Kris Urspon sebagai Rakuti, Ucok Lubis sebagai Rakai Warak, Sunario sebagai Aryatada, Hari Atik sebagai Gajah Mada, Mali sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi dan Rakuti masih duduk di ruangan pendopo pusat pendidikan calon tanda bersama Brahmana Ratu Kuning. Sepertinya Brahmana Ratu Kuning tidak keberatan mendukung mereka menggagalkan rencana Sang Ramapati. Kalau memang rencana itu benar-benar dijalankan, pasti akan terjadi gegeran di Istana Wilwatikta. Dan kita semua harus menanggung akibatnya. Benar, Bapak Brahmana. Itulah sebabnya kami berdua menghadap Bapak Brahmana. Kukira kalian bisa menemui Aryatada. Kita semua tahu Aryatada sangat setia pada Gusti Prabu Jayanegara.
Dia juga belum mempunyai cacat celah sebagai pejabat lama. Kalau memang Bapak Brahmana berpendapat demikian, kami akan melaksanakannya. Tunggu dulu, Rasmi. Sampai sejauh ini, bagaimana perkembangannya? Apa benar Gusti Ramapati sudah menyusun rencana perebutan kekuasaan? Kami sendiri tidak tahu, Bapak Brahmana. Sebab dalam setiap pertemuan, kami tidak pernah lagi diikut sertakan. Kami menyadari bahwa kami tidak lagi dipercaya, bahkan mungkin dicurigai. Oh, baiklah. Sekarang begini. Aku ingin tahu apa yang akan kalian lakukan seandainya Gusti Ramapati benar-benar menjalankan rencana busuk itu. Rakuti mempunyai 500 prajurit panah, Bapak Brahmana. Sedangkan saya mempunyai 500 prajurit pedang. Kekuatan itu belum seberapa besar. Bagaimana kalau Gusti Ramapati mengerahkan ribuan prajurit? Memang sulit juga ya. Apakah Bapak Brahmana mempunyai usul? Kira-kira apa yang harus kami lakukan, Bapak? Yang jelas kalian berdua tidak boleh berlaku gegabah. Gusti Ramapati itu orang yang sangat pintar. Pintar dan licik. Dia bisa membaca keadaan yang tidak menguntungkan dirinya. Dan dia bisa sekali memanfaatkan keadaan yang menguntungkan dirinya. Kukira kalian tidak usah terburu nafsu. Sebaiknya kalian menunggu perkembangan selanjutnya. Jangan melakukan apa-apa dulu. Pembicaraan mereka terhenti sejenak. Brahmana Ratu Kuning melangkah ke ruangan dalam. Tak lama kemudian, ia sudah kembali lagi bersama 2 orang laki-laki berbadan kekar. Kalian pasti masih dapat mengenali mereka. Tentu saja, Bapak Brahmana. Mereka adalah sahabat kami. Pada saat kami masih belajar di pusat pendidikan calon tanda. Apa kabar Rakai Warak, Rakai Kembar? Kalian sekarang sudah menjadi orang-orang pangkat, Rasmi, Rakuti. Setelah selesai belajar di pusat pendidikan calon tanda, kalian juga pasti akan menjadi orang pangkat. Nah, begini, Rasmi dan kau Rakuti. Rakai Kembar dan Rakai Warak ini 2 orang murid yang sangat kupercaya. Kukira mereka bisa membantu kalian. Terima kasih, Bapak Brahmana. Kami memang membutuhkan teman yang bisa dipercaya untuk menghadapi komplotan Gusti Ramapati. Tetapi mereka tidak bisa langsung bekerja sama dengan kalian. Untuk sementara ini mereka tidak perlu tinggal di lingkungan istana. Biar mereka menetap di sini saja. Hanya sekali waktu mereka dibutuhkan, mereka berdua akan kukirim agar membantu kalian. Baiklah, Bapak Brahmana. Karena saya rasa sudah cukup. Sekarang kami mohon diri. Ingat, Rasmi, Rakuti, ikuti perkembangan. Jangan berbuat apa-apa. Jangan bertindak dulu. Baca suasana dengan cermat. Dan kalau memang kalian sudah mendengar berita bahwa Gusti Ramapati mulai bergerak, datanglah kemari. Dan kita bisa menyusun rencana bersama-sama untuk menggagalkan niat busuk itu. Rasmi dan Rakuti segera meninggalkan pusat pendidikan calon tanda. Mereka tiba di istana Majapahit pada saat senja mulai temaram. Malam pun segera turun perlahan. Seorang laki-laki tegap perkasa melangkah dengan gagah menuju sebuah wisma besar yang terletak di sebelah barat pintu gapura samping. Laki-laki itu berhenti sejenak di halaman, tapi kemudian melanjutkan langkah-langkahnya naik ke ruangan pendopo. Seorang laki-laki tua sudah duduk menunggu di sana. Arya Tadah tersenyum melihat kehadiran Gajah Mada. Duduklah, Adimada. Kakang memanggilku. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan kepadamu.
Ayo, duduklah. Iya, Kang. Begini Adimada. Belum lama ini Rasemi dan Rakuti datang kemari. Dua orang itu melaporkan sesuatu yang sangat mengagetkan. Soal apa itu, Kang? Soal rencana perebutan kekuasaan. Gajah Mada tertegun sesaat. Selanjutnya Arya Tadah menjelaskan laporan Rasemi dan Rakuti mengenai rencana Sang Ramapati merebut kekuasaan Prabu Jayanegara. Arya Tadah mengakhiri pembicaraannya, dan suasana menjadi hening sesaat lamanya. Apakah laporan itu bisa dipercaya, Kang? Rasemi dan Rakuti itu juga orang kepercayaan Kakang Ramapati. Dan mengenai laporan itu, bisa saja merupakan kebenaran. Tapi bisa juga merupakan berita dusta. Kita tidak bisa begitu saja mempercayainya, Di. Maaf, Kang. Mungkin saja laporan itu benar. Mungkin saja Gusti Ramapati melihat peluang emas untuk merebut kekuasaan. Iya, aku juga berpendapat demikian. Tapi kita jangan buru-buru percaya pada laporan orang. Kita tidak perlu terpancing menanggapi berita yang belum tentu benar. Tapi kita juga jangan lengah. Sebab kalau memang Kakang Ramapati berniat merebut kekuasaan, dia mempunyai kesempatan yang sangat baik. Gusti Prabu Jayanegara sering berada di istana Kapopongan. Dan banyak penggawa kerajaan berdiri di belakang Kakang Ramapati. Juga prajurit-prajurit Majapahit sebagian besar berdiri di belakangnya. Lalu apakah kita akan tinggal diam saja, Kang? Apakah kita tidak dapat melakukan sesuatu untuk menggagalkan rencana busuk itu? Adimada, aku sudah lama kenal Kakang Ramapati. Baik kenal wataknya, maupun kenal cara-caranya dia bekerja. Dia seorang yang pintar dan cermat dalam melakukan suatu tindakan. Dia selalu penuh perhitungan. Dan dia juga menyusun rencana matang setiap ingin mencapai sesuatu. Jika kita bertindak gegabah, kita pasti akan terjebak. Nah, karena itu kita jangan sampai terseret-seret. Tentu saja kita tidak akan tinggal diam. Tapi jangan sampai kita terjerumus dalam suatu tindakan dan perbuatan bodoh. Hati-hatilah, Adimada. Aku juga mendapat firasat itu. Bahwa di istana Majapahit akan terjadi sesuatu yang besar. Kalau begitu, apa sebaiknya yang kita bisa lakukan? Kakang. Diam. Jangan mengobrol bicara. Diam saja dan tenang. Tapi buka matamu lebar-lebar. Buka telingamu dan tangkap semua suara yang datang dari pojok-pojok istana yang gelap. Hati-hati dan waspada. Itu saja yang bisa kita kerjakan sekarang, Di. Sementara itu, Rasemi dan Rakuti merasa semakin dikucilkan. Dalam setiap pertemuan penting yang dihadiri anak-anak asuh Ramapati, mereka tidak pernah diundang. Rakuti semakin kesal, tapi Rasemi berusaha membujuk sahabatnya itu agar mampu menahan diri.
Malam itu, mereka kembali bercakap-cakap di ruangan pendopo wisma kediaman Rasemi. Rasemi, rasa-rasanya kita sudah cukup berhati-hati. Berhati-hati merupakan perwujudan nyata dari sikap berpikir yang mapan, Rakuti. Dalam keadaan bagaimanapun juga, setiap orang harus berhati-hati. Tapi keadaan kita semakin terjepit. Setiap saat Gusti Ramapati dapat menyingkirkan kita dari istana ini. Rakuti, Gusti Ramapati tidak akan mengambil tindakan yang ceroboh dan bodoh. Kalau tiba-tiba saja kita berdua lenyap dari istana ini, pasti Gusti Prabu Jayanegara akan bertanya-tanya. Kau harus tahu, Rakuti, bahwa kita tergolong penggawa kerajaan yang mempunyai hak-hak istimewa. Kita adalah pengalasan Binesuka. Tapi bisa saja Gusti Ramapati nekat menyingkirkan kita secara diam-diam. Percayalah, Rakuti, percayalah. Gusti Ramapati tidak akan melakukannya, kecuali keadaan kita benar-benar sudah parah. Aku seringkali bingung dan gelisah. Aku tidak tahan menghadapi permainan seperti ini. Serba ruwet. Ya. Aku lebih senang langsung saja baku hantam. Nah, itulah kelemahanmu. Dan janganlah kau bawa-bawa kelemahanmu dalam perkara ini, Rakuti. Sebab akibatnya bisa sangat parah. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita sudah menghubungi Brahmana Ratu Kuning. Kita sudah melaporkannya kepada Paman Aryatada. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Rasemi, kita tidak bisa terus-menerus diam, bukan? Diam dan menunggu Gusti Ramapati bertindak. Aku mempunyai gagasan demikian, Rakuti. Iya. Bagaimana? Selama ini Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanja sepertinya semakin akrab dengan Gusti Ramapati. Iya. Dan kita berdua semakin jauh. Suatu saat nanti, kita akan menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak akan terjadi, Rakuti. Sekarang begini saja. Aku tahu siapa Rawedeng dan teman-temannya itu. Mereka memang orang-orang lama di samping Gusti Ramapati. Mereka orang-orang kepercayaan yang sudah hampir berkarat bekerja di bawah telapak kaki Gusti Ramapati. Sebenarnya mereka itu orang-orang bodoh dan celaka. Benar itu, benar. Aku setuju pendapatmu, Rakuti. Sekalipun mereka mendapat kepercayaan penuh dari Gusti Ramapati, sekalipun mereka orang-orang setia dan orang-orang lama, tapi mereka mempunyai kelemahan. Mereka tidak pernah berpikir secara tuntas. Mereka tidak pernah berpikir panjang akibat apa yang bisa ditimbulkan oleh tindakan mereka. Kukira kita bisa mendekati mereka, Rakuti. Setidak-tidaknya kita bisa membuat hati mereka menjadi ragu-ragu. Malam itu juga, Rasemi dan Rakuti bergegas melangkah menuju wisma kediaman Rawedeng. Kebetulan sekali, Rayuyu ada di sana. Rawedeng dan Rayuyu nampak tidak senang melihat kehadiran Rasemi dan Rakuti. Mestinya kalian tidak keluyuran malam-malam seperti ini, ha? Iya. Mengapa kalian tidak tidur saja di wisma kalian? Rawedeng, Rayuyu, kita ini adalah sahabat. Dan sampai sekarang pun kita masih bersahabat, bukan? Nah, kita bekerja pada junjungan yang sama. Kita tidak perlu bermusuhan, Rawedeng dan kau, Rayuyu. Sebab hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Kalian pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Katakan saja, ada apa kalian datang menemui kami malam-malam begini? Begini, Rawedeng.
Kami sebenarnya sangat menyayangkan niat Gusti Ramapati itu merebut kekuasaan dari Gusti Prabu Jayanegara. Nah, kalian pasti akan bicara soal itu. Hei, jika kalian tidak setuju, itu sudah menjadi hak kalian. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak. Kalian berdua ini memang orang bawahan yang tidak setia. Tunggu dulu. Kami mempunyai alasan mengapa kami tidak setuju. Iya, dan kalian berusaha mempengaruhi kami, begitu. Rasemi, Rakuti, jika kalian bermaksud menghasut kami, lebih baik kalian segera pergi. Kami tidak mudah dipengaruhi. Kami sudah mantap mendukung rencana Gusti Ramapati merebut kekuasaan itu. Oh tidak. Kami tidak bermaksud menghasut ataupun mempengaruhi siapa-siapa. Kami sebenarnya juga sedang gelisah. Sebagai orang bawahan, kami pun kebingungan. Jika kami setuju dan mendukung rencana itu, dan rencana itu gagal, apa yang akan kami terima sebagai akibatnya? Gusti Ramapati tidak akan gagal, Rasemi. Gusti Ramapati memang seorang penggawa kerajaan yang suka bekerja dengan hati-hati. Segala tindakannya selalu diperhitungkan dengan cermat. Tapi ingat Rawedeng, Rayuyu, Gusti Ramapati juga manusia biasa. Dan setiap manusia pasti mempunyai kelemahan. Dan kalian bersama teman-teman yang lain tidak akan bisa melihat kelemahan Gusti Ramapati. Sehingga kalian menurut saja dan mendukung rencana itu. Rasemi, jangan sembarangan bicara. Jika hal ini aku laporkan kepada Gusti Ramapati, kalian tahu akibatnya? Rawedeng, Rayuyu, kami datang sebagai sahabat. Kalian boleh saja melaporkan sikap kami pada Gusti Ramapati. Tapi cobalah berpikir sedikit panjang, Rawedeng, Rayuyu. Kalau rencana itu berhasil, memang tidak ada masalah. Semua akan berjalan dengan lancar. Gusti Ramapati naik ke atas tahta, dan kalian bisa hidup lebih nyaman. Tapi jika rencana itu gagal, dan kemungkinan seperti itu selalu ada, apa kalian sudah memperhitungkan? Maaf Rawedeng, Rayuyu, kita ini sebenarnya hanyalah orang-orang bawahan. Dalam keadaan seperti ini seharusnya kita lebih berhati-hati. Orang-orang bawahan hanya bisa terseret-seret jika dia tidak berhati-hati. Rasemi, sudahlah. Jangan bicara macam-macam lagi. Kami tidak membutuhkan nasihat kalian. Ingat. Lebih baik kalian segera pergi, Rakuti, Rasemi. Kami tidak akan merubah sikap dan keputusan kami. Baiklah. Setidak-tidaknya kami sudah mengutarakan pendapat serta pandangan kami. Baiklah. Sekarang kami minta diri. Selamat berjuang, Rawedeng, Rayuyu. Mudah-mudahan rencana itu berhasil. Rasemi dan Rakuti. Berani sekali dia bicara seperti itu di depan kita. Apa mereka tidak tahu bahwa mereka dicurigai? Iya, sebaiknya kita laporkan saja pada Gusti Ramapati. Ya, kau benar, Rayuyu. Ayo, kita menghadap Gusti Ramapati. Ayo.
Rawedeng dan Rayuyu kesal mendengar pembicaraan Rasemi. Malam itu juga mereka berdua meninggalkan ruangan Wisma. Mereka bergegas menyusuri lorong-lorong istana menuju rumah kediaman Sang Ramapati. Keparat. Jadi rupanya mereka berkhianat padaku. Kurang ajar. Mereka bermaksud menghasut kami, Gusti. Benar, Gusti. Mereka bermaksud mempengaruhi kami, Gusti. Apalagi yang mereka katakan? Ya, karena kami tidak melayaninya. Mereka segera pulang. Tetapi intinya, Gusti, mereka mengatakan bahwa belum tentu rencana Gusti Ramapati akan berhasil. Aku tidak pernah gagal. Kalian sudah seringkali membuktikannya, bukan? Aku selalu merencanakan segala sesuatunya dengan cermat. Dan aku selalu berhasil. Sekarang pun demikian. Rasemi dan Rakuti. Dua orang itu akhirnya menjadi duri dalam daging. Mengapa mereka tidak segera disingkirkan saja, Gusti? Tidak bisa begitu, Rayuyu. Kalau Rasemi dan Rakuti tiba-tiba lenyap dari istana, hal itu pasti menjadi pertanyaan Gusti Prabu Jayanegara. Mereka memang harus disingkirkan. Tapi dengan cara yang halus. Dan aku sudah menemukan cara itu. Kalian tenang-tenang saja. Rasemi itu memang cerdik. Serigala berbulu domba. Tapi dia belum mempunyai banyak pengalaman. Dia tidak akan mampu menandingi Ramapati. Ya, bagaimana dia mampu? Apapun yang akan dilakukannya, kartuku jauh lebih bagus. Dan aku akan selalu tampil sebagai pemenang di meja perjudian. Sang Ramapati masih marah-marah ketika Rawedeng dan Rayuyu meninggalkan ruangan pendopo. Dua orang laki-laki yang sekarang sudah mulai tampak lebih tua itu berjalan meninggalkan pintu gapura. Mereka berhenti sesaat di ujung lorong. Tunggu dulu, Rayuyu. Aku sudah mengantuk sekali, Rawedeng. Ini sudah terlalu malam. Ada sedikit hal yang ingin aku katakan kepadamu, Rayuyu. Soal apa? Entah mengapa. Tiba-tiba saja sekarang hatiku menjadi ragu-ragu. Ragu-ragu? Apa maksudmu? Ragu-ragu tentang apa? Kita ini sudah lama bekerja pada Gusti Ramapati. Tetapi aku belum pernah melihat Gusti Ramapati marah-marah seperti tadi. Tentu saja beliau marah-marah. Karena beliau merasa dihianati anak buahnya. Jangan-jangan beliau sendiri juga ragu-ragu, Rayuyu. Kamu ini ngomong apa, Rawedeng? Aku bicara soal rencana Gusti Ramapati merebut kekuasaan. Jangan-jangan beliau sendiri juga merasa kurang yakin. Kalau memang beliau yakin hal itu akan berhasil, mengapa harus meributkan Rasemi dan Rakuti? Kau ini jangan mengada-ada. Gusti Ramapati pantas marah karena merasa dihianati. Rayuyu, sebenarnya hati kecilku juga ragu-ragu. Aku tidak yakin rencana itu akan berhasil dengan mulus. Kau bersungguh-sungguh, Rawedeng. Iya, aku tidak main-main, Rayuyu. Hati nuraniku mengatakan bahwa ada kemungkinan rencana itu gagal di tengah jalan. Rawedeng. Kita ini sudah sepakat mendukung rencana Gusti Ramapati. Jangan membuat gara-gara. Kamu sendiri mengatakan bahwa kita sudah siap menjalankan segala perintah untuk mengerjakan tugas-tugas berat. Sekalipun nyawa taruhannya. Tapi, Rayuyu,
apakah kau sudah siap jika ternyata rencana itu gagal? Aku tidak pernah mempunyai pikiran bahwa rencana itu gagal. Aku percaya Gusti Ramapati sudah memperhitungkannya dengan cermat. Beliau lebih awas daripada kita. Iya. Tetapi beliau juga manusia biasa. Bisa saja dalam perhitungannya kali ini meleset. Dan kalau sampai terjadi begitu, apa kita sudah siap? Aduh, Raweding. Sekarang kamu mulai membuat hatiku ragu-ragu. Sudahlah, Raweding, sudah. Jangan berpikir macam-macam. Kerjakan saja apa yang diperintahkan Gusti Ramapati. Semuanya nanti akan beres. Kukira kita harus membicarakannya dengan teman-teman. Aku ingin tahu pendapat Rabanyak, Rapangsa, dan Rapanca. Malam hari berikutnya, Rawedeng dan Rayuyu membuat pertemuan dengan kawan-kawannya, sesama anak asuh Sang Ramapati. Mereka bicara di rumah kediaman Ratanca yang dianggap aman, karena letaknya berjauhan dengan wisma kediaman Sang Ramapati. Rawedeng yang pertama kali tampil sebagai pembicara. Aku tidak tahu mengapa. Tidak jelas sebabnya. Tetapi terus terang hatiku ragu-ragu. Kali ini, aku benar-benar tidak begitu yakin bahwa rencana Gusti Ramapati akan berjalan dengan mulus. Tapi Rawedeng, apa kita mempunyai pilihan yang lain? Kalau kita menolak mendukung rencana itu, lalu nasib apa yang akan kita terima? Coba aku ingin mendengar pendapatmu, Ratanca. Selama ini hubunganmu dengan Gusti Prabu Jayanegara sangat akrab. Kau pasti tahu banyak tentang beliau. Dan kau pasti tahu siapa kira-kira yang bakal mendukung beliau jika rencana ini nanti dijalankan juga. Aku kira benar apa yang dikhawatirkan Rasemi dan Rakuti. Rencana ini ada kemungkinan gagal. Sebab aku tahu, tidak semua penggawa kerajaan Majapahit setuju jika Gusti Ramapati berniat merebut kekuasaan dan duduk di atas tahta. Kalian pasti kenal penggawa-penggawa kerajaan itu. Orang seperti Empu Iwar, Mapanji Ilam, Empu Pamatang, Empu Sidiwangsa, Empu Wahana, pasti akan berdiri di belakang Gusti Prabu Jayanegara. Juga Rekrian Demung, Empu Pakuwan, Rekrian Tumenggung Empu Pamor, Rekrian Tumenggung Empu Menur, pasti akan membela Gusti Prabu. Jadi kukira masih cukup banyak penggawa kerajaan yang akan tetap setia membela Gusti Prabu. Tapi Ratanca, Gusti Prabu sendiri jarang ada di istana. Beliau lebih suka tinggal di istana Kapopongan bersama gundik-gundiknya. Nah, kelemahan inilah yang akan dimanfaatkan Gusti Ramapati untuk merebut kekuasaan. Dan selama Gusti Prabu tidak ada di istana, Gusti Ramapatilah yang berkuasa penuh. Apa orang-orang yang kau sebut tadi berani menentang perintah Gusti Ramapati selaku wakil pimpinan negeri? Aku tidak tahu persis, Rawedeng. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Tapi kukira rencana Gusti Ramapati kali ini terlalu berlebihan. Kita semua tahu kehidupan istana seperti Majapahit. Tidak ada yang nampak jelas. Semuanya serba samar-samar. Antara kawan dan lawan, hampir tidak ada perbedaannya.
Kalau begitu, sulit juga. Kita jadi serba salah. Rawedeng, orang bawahan selalu begitu nasibnya. Serba salah. Tapi harus ingat, selama ini Gusti Ramapati masih terus menyusun rencana. Dan apa yang dikatakan Rasemi belum tentu benar. Belum tentu Gusti Ramapati akan gagal. Benar, Rayuyu. Semua masih merupakan teka-teki. Belum tentu rencana itu gagal. Tetapi belum tentu juga berhasil. Sedangkan kita sudah terlibat di dalamnya. Karena itu, mau tidak mau kita harus mengambil sikap. Rawedeng, maksudmu kau akan berbalik pendirian menolak rencana itu? Bukan begitu, Rayuyu. Kukira kita tidak mempunyai pilihan lain. Kita harus terus mendukung rencana Gusti Ramapati dan bekerja keras supaya rencana itu berhasil. Tetapi kita juga harus mawas diri. Kalau sampai ada apa-apa, kalau sampai rencana itu gagal, bagaimana cara kita menyelamatkan diri? Itulah yang mengganggu pikiranku selama ini. Setiap kali tidur, hatiku selalu merasa was-was. Dalam beberapa hari ini, aku tidak bisa tidur nyenyak, makan enak. Kita pasti mempunyai perasaan yang sama. Sebab kita sudah mengambil keputusan untuk melibatkan diri dalam permainan yang sangat berbahaya. Aku sendiri seringkali tidak habis berpikir. Mengapa Gusti Ramapati sampai tergoda merebut kekuasaan? Apalagi yang diinginkannya? Apalagi yang mau diraihnya? Baiklah. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Gusti Ramapati untuk menyingkirkan Rasemi dan Rakuti. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa segera meninggalkan wisma kediaman Ratanca, kembali ke wisma masing-masing. Ratanca masih duduk sendiri di serambi depan, dan pikirannya berputar-putar tak tentu arah. Dalam hati kecilnya, dia juga merasa ragu-ragu. Pada saat itulah, Praharsini istrinya muncul dari ruangan dalam. Wanita cantik itu segera menghampiri suaminya dan duduk di sebelahnya. Kakang Ratanca. Kau Praharsini, mengapa kau belum tidur? Hari sudah malam. Bagaimana aku bisa tidur kalau suamiku duduk sendirian di sini? Sementara wajahnya membayangkan kegelisahan. Ada apa, Kakang? Tidak ada apa-apa, Praharsini. Persoalan biasa. Kau tidak usah menyembunyikannya. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah mendengar pembicaraan kalian. Praharsini, kau harus berhati-hati. Jangan sampai kau sebarluaskan apa yang kau dengar tadi. Persoalan ini menyangkut nasib orang banyak. Menyangkut nasib sebuah negeri. Persoalan ini persoalan besar, Praharsini. Jangan kau katakan pada siapapun juga, sekalipun orang yang kau percaya. Kakang Ratanca, kukira kau tidak perlu ragu-ragu mendukung rencana Gusti Ramapati. Mengapa kau berkata demikian, Praharsini? Percaya saja pada kemampuan Gusti Ramapati. Beliau seorang cendekiawan istana yang sudah berpengalaman, Kakang. Tapi Praharsini, kali ini beliau merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya.
Kalau sampai sedikit saja rencana itu meleset, jadi kerusuhan di istana Majapahit, dan bisa jatuh banyak korban. Memang, rencana yang besar, cita-cita yang besar bisa menimbulkan banyak korban. Tapi Kakang, Gusti Ramapati pasti sudah memperhitungkannya. Dan kau jangan sampai salah menentukan langkahmu. Aku tidak tahu, Prarsini. Mau apa sebenarnya Gusti Ramapati? Mau apa lagi? Dia sudah hidup senang, hidup nyaman menjadi seorang patih Hamangkubumi. Kurang apa lagi? Mengapa malah mempunyai niat busuk yang bisa membahayakan ketentraman negeri Wilwatika? Aku tidak tahu jalan pikirannya. Kakang Ratanja, Gusti Ramapati itu seorang pejabat kerajaan yang tidak pernah mengenal rasa puas. Dan dia mempunyai banyak macam cara untuk meraih apa yang diinginkannya. Ya, aku kira itu cukup wajar, Kakang. Wajar bagaimana, Prarsini? Dia harus tahu bahwa rencana merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara adalah niat busuk. Perbuatan gila yang bisa mendatangkan bahaya besar. Sudahlah, Kakang. Sebagai seorang tabib, kau mempunyai kedudukan yang istimewa dibanding teman-temanmu. Ya, kalaupun toh terjadi kerusuhan, tidak akan ada orang yang akan mengusikmu. Kau hanya tabib. Kau bukanlah penggawa kerajaan yang biasa mengangkat pedang, memberikan aba-aba kepada prajurit. Dalam hal ini, sebenarnya kau tidak perlu khawatir. Orang-orang tidak akan begitu memusuhimu. Sudahlah, tenangkanlah hatimu. Dan kau harus percaya, kau harus yakin, Kakang, bahwa aku selalu akan setia mendampingimu. Terima kasih, Prarsini. Kau memang seorang istri yang baik. Aku sangat mencintaimu. Tapi ingat, Prarsini, sekali lagi kuperingatkan, jangan kau katakan pada siapa-siapa rencana ini. Jangan sampai bocor. Barangkali dalam waktu dekat ini akan terjadi peristiwa yang kurang menyenangkan di istana Majapahit. Mudah-mudahan saja peristiwa itu segera berlalu dan tidak menimbulkan banyak korban. Derap ratusan ekor kuda berlari kencang meninggalkan gerbang Paduraksa. Rasemi dan Rakuti berkuda paling depan, memimpin prajurit-prajuritnya. Mereka terus memacu kudanya menuju ke arah barat, semakin jauh meninggalkan kota Raja Majapahit. Matahari hampir saja tenggelam di mulut Cakrawala, dan sebentar lagi malam bakal tiba. Bukankah sekarang ini kita sudah disingkirkan? Ya, Gusti Ramapati berusaha menyingkirkan kita dengan cara yang halus, Rakuti. Memang licik sekali orang itu. Tapi, kita jangan kehilangan akal, Rakuti. Kita jangan menyerah begitu saja. Pasti masih banyak yang bisa kita lakukan untuk membalas kelicikan ini. Kita ditugaskan menumpas perampok-perampok dan perusuh-perusuh jalanan. Dan kita tidak boleh kembali sebelum mereka semua bersih. Ya, artinya kita sama saja dengan dibunuh. Tapi kita tidak akan terbunuh, Rakuti. Kali ini perhitungan Gusti Ramapati akan meleset. Tapi Rasmi, kita akan terus berperang melawan perampok-perampok jalanan itu.
Sampai prajurit-prajurit kita ini habis. Dan kita akan kembali ke istana Majapahit hanya berdua saja. Itu pun kalau kita berhasil menyelamatkan diri. Bukankah ini perbuatan yang sangat jahat dan licik? Ya, sudahlah, Rakuti, sudahlah. Jangan hanya marah-marah begitu. Jangan hanya mengeluh dan mengumpat. Itu tidak akan banyak gunanya, Rakuti. Lebih baik kita berbuat sesuatu yang bisa menguntungkan. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Tuan Rasemi, Telik Sani melaporkan bahwa desa Sidateka diserang perampok. Bagus. Ayo Rakuti, kita mulai bekerja sekarang. Hati-hati. Rasemi segera mengerahkan pasukannya yang berupa prajurit-prajurit pedang, sedangkan Rakuti dengan bersungut-sungut mengerahkan pasukan panah. Malam itu juga mereka bergerak ke desa Sidateka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.